Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang agroindustri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Saskia Indra Muwarni, NIM saya 20420100015. Saya dari Prodi Teknologi Agroindustri. Ini topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada sarana agroindustri, yang kedua kondisi agroindustri di Indonesia, yang ketiga potensi dan perspektif agroindustri, yang keempat teknologi, manajemen, dan sistem agroindustri, dan yang kelima yaitu ajakan pengembangan agroindustri. Sebelum masuk kata topik, apa itu agroindustri? Agroindustri adalah pengelolaan hasil panen dengan sektor agrokompleks dengan prinsip efisiensi dan efektivitas serta bernilai optimal. Kemudian topik yang pertama yaitu sarana agroindustri. Sarana pada agroindustri dibagi menjadi dua, yaitu hulu dan hilir. Pada hulu berhubungan dengan kegiatan on-farm berada di lahan dan terjadi aktivitas penanaman. Kemudian pada hilir berhubungan dengan kegiatan off-farm berada di dalam ruangan, dilakukan pasca panen dan terdapat aktivitas pengadaan, pemasaran, dan aktivitas industri. Kemudian pada poin 2 yaitu kondisi agroindustri di Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara-negara lain, terutama negara Thailand. Dengan lahan yang sedikit, negara Thailand mampu menjadi eksportir terbesar kedua di dunia. Pasar beras Thailand yaitu 22%. Kemudian ini terdapat penyebab Indonesia tertinggal dari negara lain. Yang pertama terdapat Indonesia masih ketergantungan impor. Yang kedua pemahaman tentang karakteristik bahan baku masih kurang dan keterbatasan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga keterbatasan tenaga kerja yang terampil menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan sarana dan prasarana belum sesuai harapan. Kemudian pada poin 3 yaitu potensi dan perspektif agroindustri. Potensi agroindustri akan menjadi kekuatan dalam pengembangan. Dalam potensi agroindustri terdapat faktor internal. Faktor internal ini terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama aspek SDM, yang kedua aspek SDA, dan yang terakhir adalah aspek usaha atau kegiatan. Pada aspek SDM ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama kepemimpinan dalam perusahaan, yang kedua motivasi dalam berusaha, yang ketiga tingkat pendidikan pelaku agrobisnis, dan yang terakhir yaitu tingkat keterampilan. Kemudian pada aspek SDA terdapat ketersediaan lahan. Maksud dari ketersediaan lahan yaitu lahan di Indonesia masih luas dan tanahnya gembur sehingga cocok dengan berbagai macam tanaman. Kemudian terdapat ketersediaan jenis atau varietas unggul. Dan yang terakhir yaitu akses terhadap sumber daya atau bahan baku. Kemudian pada aspek usaha atau kegiatan terdapat pengelolaan, merek dagang, reputasi oleh konsumen, ketersediaan bahan baku, dan keanekaragaman produk. Agroindustri memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan sektor pertanian tangguh, maju, dan efisien, sehingga mampu menjadi leading sektor dalam pembangunan nasional. Tapi pertanian di Indonesia tidak akan luput dari masalah yang berulang-ulang. Masalah tersebut menjadikan kelemahan dalam pengembangan agrobisnis. Kemudian pada poin 4 yaitu teknologi, manajemen, dan sistem agroindustri. Yang pertama teknologi. Teknologi dibagi menjadi dua, yaitu teknologi pasca panen dan teknologi proses. Pada teknologi pasca panen terdapat beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap sebelum pengolahan. Contoh dari tahap sebelum pengolahan yaitu pembersihan, pengeringan, sortasi, dan pengeringan berdasarkan mutu. Kemudian pada tahap pengolahan. Pada tahap pengolahan yaitu contohnya fermentasi, oksidasi, dan ekstraksi buah. Kemudian terdapat tahap pengolahan lebih lanjut. Kemudian kita
Lanjut pada teknologi proses. Teknologi proses terdapat penerapan perubahan kimia, bio, dan fisika pada hasil pertanian agar mendapatkan nilai jual tinggi. Contohnya yaitu kakao menjadi bubuk kakao, kemudian teh menjadi produk-produk teh. Kemudian terdapat manajemen karakteristik bahan baku. Manajemen karakteristik bahan baku sangat penting karena bahan baku memiliki 3 sifat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu bulky atau curah, yang kedua yaitu seasonal atau musiman, dan yang terakhir adalah variability atau beragam. Yang pertama, bulky atau curah. Bulky atau curah ini yaitu sekali panen bahan baku jumlahnya banyak dan tujuan pengelolaan dengan tepat agar tidak membuang banyak bahan baku dan memanfaatkan secara maksimal. Kemudian seasonal atau musiman. Jadi bahan baku ini ketika proses panennya itu langsung banyak, yaitu contohnya buah mangga hanya dapat dipanen dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian ada variability atau beragam. Salah satu permasalahan yang akan timbul dari akibat sifat karakteristik bahan baku agroindustri dari pertanian adalah tidak kontinu atau pasokan bahan baku. Akan terjadi kesenjangan antara ketersediaan bahan baku dengan produksi dalam kegiatan agroindustri atau idle investment. Pentingnya memahami karakteristik material untuk mencegah cacatnya nilai dalam mata rantai produksi. Kemudian terdapat sistem agroindustri. Pengertian sistem yaitu sistem merupakan suatu susunan atau kombinasi berbagai komponen yang membentuk suatu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian dalam sistem agroindustri ini terdapat 3, yaitu bahan baku, SDM, dan teknologi. Poin 5, ajakan pengembangan agroindustri. Alasan pengembangan agroindustri penting untuk pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Yang kedua yaitu memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar. Kemudian terdapat nomor 3 yaitu memiliki keterkaitan yang besar baik ke hulu maupun hilir atau forward and backward. Yang keempat yaitu terjamin sustainabilitasnya. Yang kelima memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri. Yang pertama itu memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia, jadinya mampu untuk menjadikan keunggulan kompetitif sehingga menaikkan daya saing Indonesia. Kemudian nomor 2 itu memiliki tujuan agar kemajuan yang dicapai dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional secara keseluruhan. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk menarik kemajuan sektor-sektor lainnya. Yang keempat, yaitu terjamin sustainabilitasnya karena memiliki basis bahan baku lokal atau keunggulan komparatif yang dapat diperbarui. Kemudian terdapat nomor 5 itu memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan tujuan agroindustri itu sebagai penggerak utamanya. Sebagian besar penduduk Indonesia tergantung dari sektor pertanian. Usaha agroindustri terutama sektor pertanian mempunyai keunggulan komparatif. Pada era perdagangan bebas, tidak ada lagi restriksi terutama restriksi non-tarif sehingga pengembangan pasar ke luar negeri mempunyai peluang yang besar. Jadinya bahan yang digunakan agroindustri cukup mudah didapatkan. Yang penting kita harus cerdas dalam memanfaatkan sumber daya tersebut agar menjadi pengembangan agroindustri yang pada negara Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.